Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada awliya'u lidinil Islam wa wafaqahum liziyarati baitihil haram wa khassuhum bis-sawqi ila tilkal masyairil idham wa hatta an wafdihi jami'al awzari wal asam. Ahmaduhu subhanahu ala jazilil fadli wal in'am wa ashkuruhu ala ma awlahu minat taufiqi wal ilham wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu muallimin wa imam. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wassalama tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah wa'buduh. Qala Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, hingga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajaran dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Khotib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dua hal itu yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap perjalanan pasti ada rintangan. Demikian pula perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba atau yang menempuh jalan Allah hendaknya mengetahui apa saja rintangan yang menghalangi perjalanannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kaitan ini Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita mendekatkan kepada Allah adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi
ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia. Tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silahkan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah. Pasalnya mencintai dunia sudah menjadi fitrah manusia, sebagaimana yang telah diselipkan Allah dalam hati kita semua dalam ayat Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, hal yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah adalah makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di sekitar kita adalah anak, istri, keluarga, tetangga, teman, kolega, atasan, bawahan, termasuk hewan atau tanaman kesayangan. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk setelah menyibukkan kita selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjerumuskan pada keburukan. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Maksudnya bukan berarti seorang tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka. Alih-alih dipengaruhi mereka, seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah terus membawa mereka ke jalan Allah. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangat besar. Makanya harus lebih banyak bergaul dengan para sholihin, dengan guru-guru pembimbing, dan orang-orang yang berpengalaman yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk, maka kita hendaknya memilih uzlah ataupun menjauh dari mereka, atau cukup bergaul seperlunya dengan mereka, seraya yakin tujuan dirinya adalah ingin sampai kepada Allah dan harus menyingkirkan rintangan-rintangannya, termasuk rintangan makhluk. Namun demikian, mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus tali silaturahim dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari arah mereka, menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah. Kendati masih bergaul dengan makhluk, hati kita tidak tergantung dan tidak berharap pada makhluk. Hadirin, yang ketiga, penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah setan. Setan menggoda kita. Kita harus tetap memusuhi setan. Pasalnya Allah sendiri menyatakan setan itu musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menyesatkan, kendati tampak menuntut kepada kebaikan, tapi akhirnya tetap menjerumuskan.
Al-Quran telah mengingatkan, yang artinya, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Yasin ayat 60. Yang perlu diwaspadai adalah tipu daya setan sangat halus dan lembut. Imam Al-Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, "Asy-syaitanu farigun wa anta mashghulun, wasyaitanun yaraka wa anta la tarahu, wa anta tansahu wa huwa la yansaka, wa min nafsika lisyaitan a'aun." Yang artinya, setan itu santai sementara engkau sibuk. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya sedangkan setan tidak melupakanmu. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan adalah memperbanyak zikir dan berlindung kepada Allah, karena tipu daya setan masuk di saat manusia lengah dan lupa kepada Allah. Jangan pernah mengikuti tipu daya setan dan langkah setan, sebab sekali saja mengikutinya akan terus mengikutinya. Allahumma inni a'udzubika min atba'i khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah setan. Hadirin, yang keempat, penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah nafsu, terutama nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Demikian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Innan nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi." Yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, mengapa nafsu merupakan rintangan yang paling sulit ditaklukkan? Karena musuh dan penjahat yang berada dalam diri sendiri. Bahayanya kadang tidak terlihat karena berada dalam satu rumah. Terakhir, Imam Al-Ghazali memberikan 3 cara memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama, mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menahan bertanya beban ibadah. Dan yang ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan, dan tak terbedaya dengan godaan dunia, sehingga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.